Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat pagi dan salam Wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat ya. Ya, Pak. kita sudah melewati ujian mid ya, dan ujian mid dan juga susulan. Apabila anak-anak belum tuntas di dua itu, maka membahas pembahasan mid yang sudah Bapak berikan di YouTube. Namun ada mungkin 1, 2, 3 orang ya yang mid juga nggak ikut, susulan juga nggak ikut, maka nanti tugasnya lebih berat lagi. Dia nanti membahasnya dua, membahas mid dan membahas yang susulan. Nah, untuk video untuk susulan Bapak masih belum upload di YouTube. Gitu dulu. Oke, untuk sekarang kita membahas tentang statistika ya. Jadi bab yang baru ya tentang statistika, bagaimana cara untuk menghitung rata-rata dan sebagainya itu ya. Jadi statistika lebih lagi sekarang ini yang mendekati karena ada pemilu ini kan perlu statistik ya, bagaimana peminatnya dan sebagainya, terus peluang-peluangnya dan sebagainya. Nanti itu hitungan statistika semua yang ditampilkan dalam bentuk diagram ya kan. Jadi kalian bisa melihat di koran, media massa dan sebagainya tentang statistika ini. Bapak coba dulu share materinya. Masih dan kuat ininya. Oke. Apakah sudah nampak di layar kalian? Belum, Pak. Sudah, Pak. Nah, Sudah, sudah. Pak. Nah, apa bacanya di situ? Ukuran penyebaran data. Masuk di sini ya. Oke, kita dulu ke statistika dulu. Itu udah nanti pembelajarannya agak ukuran penyebaran. Jadi pertama ukuran pemusatan dulu ya, sesuai dengan materinya. Kembali ke daftar isi. Nah, kembali ke daftar isi. Oke. Jadi pada statistika ini ada 4 bab ya. Kita akan selesaikan dalam 2 bulan ini. Yang bagian pertama membaca data dan menyajikan data. Yang kedua ukuran pemusatan data. Yang ketiga ukuran letak data. Dan yang keempat ukuran penyebaran data. Ya. Jadi yang pertama kita membaca data dan menyajikan data seperti itu. Kita buka. Ya, membaca dan menyajikan data di sini membaca data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi itu ada tabel ya nak ya, tabel seperti biasa, cuma di situ ada tentang nilai dan frekuensi. Makanya dia namanya distribusi frekuensi. Terus dalam bentuk tabel menyajikan data dan menyajikan data dalam bentuk histogram. Nah, seperti apa itu nanti kita lihat. Nah ini dia. Ini contohnya ya, membaca data. Salah satu contoh ini, kalian bisa memberikan contoh-contoh yang lain nanti di koran dan sebagainya macam. Nanti Bapak akan berikan penugasan. Ya. Membaca data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Klaten tahun 2015. Ya, ada cara bacanya. Ini kan ada kolom umur, terus laki-laki, perempuan,
wanita, jumlah totalnya berapa? Jadi umur 0,4, laki-lakinya ada 44.000 sekian ya. Terus 42 sekian, baru totalnya 87. Ini jumlahnya. Oke. Jadi baca datanya sesuai dengan ini. Jadi rentang umur 5 sampai 9, ini laki-lakinya sekian. Oke ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Bisa, Pak. Kalian bisa nanti Bisa. ya memberikan contoh ya. Seperti ini mungkin data di internet, data di media massa. Nah, nanti Bapak berikan penugasan, jadi sebanyak-banyaknya, paling banyak minimal 3 lah ya, minimal 3. Kalau paling banyaknya terserah kalian, sanggupnya kalian berapa, tapi minimal 3. Contoh membaca data. Jadi membaca data seperti itu. Nah, sehingga kita di statistika itu sudah bisa melihat para pengambil kebijakan ya. Jadi umur sekian sampai sekian tuh laki-lakinya sekian. Jadi sudah bisa. Misalkan ini bisa digunakan untuk data dokter di sana untuk memberikan vaksin dan sebagainya, imunisasi untuk usia bayi kan, ya ada berapa orangnya. Jadi udah langsung tahu sekian. Nah, jadi pengambil kebijakan gampang gitu ya. Terus untuk usia 10 sampai 14, 15 sampai 19, 10 sampai 14 ini usia SD, SMP. Nah, nanti akan ketahuan di sini nak ininya. Oke. Terus ini bisa diketahui nanti permasalahan di ketika usia antara 10 sampai 14, kalian bisa mengetahui usia, kalau dia usia SD, SMP, berapa anak yang putus sekolah, berapa yang melanjutkan sekolah dan sebagainya. Jadi ini juga dipakai data oleh Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikan di kota tersebut. Ini contoh Kabupaten Klaten. Jadi Dinas Pendidikannya akan tahu, sekian ini, sekian dan sebagainya. Jadi sangat penting sekali datanya. Oke. Next ya. Membaca data seperti itu. Sekarang yang kedua. Dari tabel distribusi frekuensi di atas diperoleh informasi antara lain jumlah penduduk Kabupaten Klaten 2015 1 juta sekian. Terdiri dari laki-laki sekian dan perempuan sekian, 560 sekian. Itu berkaitan dengan data ya. Terus jumlah usia kurang dari 5 tahun 83.839, kurang dari 5 tahun. Berarti kita cara lihatnya nih, kurang dari 5 tahun artinya antara 0 sampai 4. Jadi jumlahnya ini. Oke ya. 87.839. 87.839. Oke. Jumlah penduduk laki-laki usia 20 sampai 24 tahun ada. Jadi nanti di sini membaca data gampang aja nak. Kalian tinggal membaca dari tabel itu. Pertanyaannya pasti berkaitan dengan tabel tersebut. Nah, coba Bapak kasih ini ya, misalkan pertanyaan ini ya. Berapa jumlah penduduk usia 15 sampai 19 tahun? Ada yang tahu? 45.091. 82.000. Ya. 3. Nah, jadi apa tadi yang cewek? Siapa? Siapa itu? Hah? Yang mana? Yang cewek jawab 87 tadi. Ada suara jelas Pak suaranya Pak. Oh, sorry. Oke, jadi 87.783. 783. Nah, betul gitu. Nah, kalau misalkan Bapak bertanya, berapa jumlah penduduk yang di bawah 10 tahun? 86.559. No, masih salah. Belum. Salah. Itu dijumlahin Pak. Iya. Itu apa itu? Yang ada ide jumlahin.
82.000, Pak. 100? Ditambahin. 160. 185. 173. 173. 100? 138. Nah, tuh cewek. Siapa nama? Salsa Putari. Salsa. Oke. Salsa IPS berapa, Nak? IPS? 3. Berapa? Nggak jelas Pak suaranya. Salsa IPS berapa? IPA 2 Pak. IPA 2. Salsa Salsa Putari. IPA 2. Next. Sekarang pertanyaannya, berapa jumlah laki-laki di bawah 10 tahun? Apa? Nggak jelas, Pak. Berapa jumlah laki-laki di bawah 10 tahun? Usia di bawah 10 tahun. 44.000, Pak. Masih salah? 88.000. Ya. 88.766. 89.766. Berapa tadi? Sekarang ini 89.766. 89.766. Ah, itu siapa? Siapa, Nak? Christopher, Pak. Christopher. Oke. Christopher. Astagfirullah. Christopher kelas? Apa posisi? IPA berapa? 12 IPA 1, Pak. IPA 1, Pak. Oke, Christopher Pandusip ya. Ya, Pak. Nah, Bapak harus biar tahu yang bersuara itu harus kan dia 2 layar, Nak, karena layar yang pertama yang Bapak tampil itu presentasi sehingga nggak tahu yang mana dia yang bergerak ya. Oke. Nah, bentar, Bapak harus ini biar nampak siapa yang bersuara, Bapak udah langsung terdetek ya. Oke, dari situ ada pertanyaan, Nak? Bisa ya cara membaca data? Bisa Pak. Oke. Oke, untuk membaca data seperti itu. Jadi kita next ya. Nah, latihan soal. Berapa jumlah penduduk? Nanti ini itu latihan soal, jawabannya langsung ditugas nanti ya. Kan ini Bapak sudah ngasih contoh tadi. Oke. Next. Kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang unsur-unsur di sini ya, unsur-unsur. Ada namanya kelas atau interval. Jadi kelas atau interval, ada batas bawah, ada batas atas, ada tepi bawah, tepi atas, ada titik tengah, ada banyak kelas, ada panjang kelas. Nah, kayak mana itu? Tuh. Simulasikan. Mudah-mudahan ada ruang kosong di sini. Nah, ini ya. Ini dulu yang mau kami itu. Oke. Nampak tulisan Bapak? Oke. Nampak, Pak. Sekarang kita lihat di sini nilai. Ada frekuensi. Ya. Ini namanya kelas. Kelas, yang ini kelas namanya. Ya, ini kelas namanya. Atau sering diberi nama interval. Oke. Jadi interval 31 sampai 40. Interval 41 sampai 50. Bisa dinamakan seperti ini, bisa dinamakan interval ke-1 sesuai dengan barisnya. Nah, ya. Interval ke-1 31 sampai 40. Interval kedua 41 sampai 50. Paham sampai sini? Paham? Nah, pertanyaannya, interval ke-5 71 sampai 80. Sampai itu. 1 sampai 80. 71 sampai 80. 71 sampai 80. Yang duluan siapa tadi? Cewek? 20. Pen? 20. Oh, 20. 20 IPA berapa, Nak? IPA 1. Oke. 20 IPA 1. Oke ya.
Udah ngerti interval ya? Oke. Sekarang batas bawah, batas atas. Nah, namanya batas. Untuk interval ke-1, batas bawahnya adalah 31. Atasnya adalah 40. Paham sampai sini? Paham, Pak. Ya. Jadi batas bawah 31 untuk interval pertama ya, interval ke-1. Iya. Terus batas atasnya adalah 40. Pertanyaannya, batas atas interval ke-6. Nah, 90 tadi. 80. 81. 81. 91, Pak. 90. 90. Berapa? Atas. Atas bawah. 90. Batas bawahnya 81. Batas atasnya 90. Retno Andani. Berapa tadi Retno? IPA 2, Pak. IPA 2. Tuh. Pak. Nah, sekarang Bapak nanya lagi. Berapa jumlah batas bawah dan batas atas interval ketiga? 51. 111. 111. Pak. Rifki tadi ya? 111. Iya, Rifki Wahyudi. IPA berapa? IPA 2, Rifki? Pak. Oke, IPA cool. 2. Ya, udah ngerti ya? Jadi kalau misalkan Bapak nanya, udah langsung bisa. Oke, udah ngerti batas bawah dan batas atas. Oke, sekarang kalau tepi bawah, tepi atas, ya, namanya tepi itu berarti yang paling ujung sekali. Batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 31 dikurangi 0,5. Artinya dikurangi 0,5 karena dia kan bergeraknya 1, 2, 3, 4 kan gitu ya. 31, 32, maka dia separuhnya 0,5. Oke. Jadi 30,5. Ini namanya tepi bawah, TB. Paham? Paham. Paham kan? Enggak, Pak. kurang. Ya, contoh lagi. Interval kedua, batas bawahnya, tepi bawahnya adalah 41. 40,5. Jadi 40,5. 40,5. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Oke. Sekarang tepi atas. Tepi atas kebalikannya dari tepi bawah. Kalau tadi dikurangi 0,5, sekarang ditambah 0,5. Jadi 40,5. Paham sampai sini? Paham. Paham. Ini namanya tepi atas. Oke ya? Oke, ngerti? Ngerti, Pak. Nah, sekarang Bapak tanya. Berapa, sebutkan tepi bawah dan tepi atas. Ya. Kalian bisa klik tanda angkat tangan ya kalau sudahnya. Kalau Bapak sudah selesai ngomong biar langsung Bapak persilahkan. Berapa tepi bawah dan tepi atas kelas keempat? Angkat tangan ya, Bapak hanya lihat yang angkat tangan. Aduh, banyak banget. Oke, Salsabila. Tepi Berapa? bawahnya 60,5. Tepi atasnya 70,5. Yes, good. Ya, oke, turunkan lagi. Ya. Turunkan lagi. Salsabila udah oke ya. Nah. Baca. Baca turun. Oke. Salsabila Putri. Oke. Turunkan lagi. Sekarang Bapak tanya lagi. Turunkan lagi ya. Turunkan lagi dulu, masih belum turun. Turunkan lagi tangannya. Fauzul turunkan. Oke. Nah, sudah turun. Sekarang pertanyaannya. Berapa jumlah tepi atas interval ke-4 dan ke-5?
Yuk, Fadila. Yang keempat Hah? 60,5 Ya, jumlahnya langsung hasil akhir. Bapak enggak ini. Langsung hasil akhirnya, Nak. Yuk. Pak. Oke, Christopher. Saya Pak. Saya Pak. 51. Saya Pak. 151. Lima, Pak. Christopher. Ya, Christopher. 171 Pak. 151. 171 Pak. 151. 151. 151 ya. Oke. Next. Udah ngerti ya? Udah ngerti Gimana berarti itu tadi, bawah? Pak? Hitungnya gimana itu tadi, Pak? Yang tadi Di atas di tambah atasnya 70,5 ya kan? 70,5 tambah 80,5. tambah Terus gimana tuh Christopher? Tambahin Tambah 80,5 jadi 151. 150 ya kan? 51 Pak. 5 1 berarti Tambah 151. Ya. Paham? Paham Pak. Paham Pak. Yang lain paham ya? Oke. Oke. Tepi bawah sudah, tepi atas sudah, batas bawah sudah, batas atas sudah. Sekarang nilai tengah. Nilai tengah ini kalau disimbolkan adalah XI. XI nilai tengah. Nilai tengah itu berada di tengah-tengah data. Ya. Caranya bagaimana? Dijumlahin batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Coba 31 untuk yang interval pertama ya. 31. Apa Pak? Batas apa Pak? Batas bawah 5,5 ditambah batas atas dibagi 2. Oke. 31 tambah 40 berapa? 71. 1 dibagi 2 jadi 35,5. 5,5 ini adalah nilai tengah. Paham, Nak? Paham, Pak. Atau caranya kalian tinggal lihat ya, kalau lihat ke Bapak ya. Dia kan ada 10 ya. Jadi misalkan 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tengah-tengahnya. Berarti tengah-tengahnya hitungannya Bapak kan tengah-tengahnya ini. Kalau dia genap tengah-tengahnya pasti dia setengah, ya. Misalkan 31, 32, 33, 34, 35. Nah, berarti kan tengah-tengahnya langsung 35 setengah. Paham ya? Paham Pak. Nah, seperti itu. Jadi tinggal tengah-tengahnya. Kalau misalkan nanti ganjil, misalkan ada 5 ya. 5 misalkan urutannya. Misalkan 31, 32, 33, 34, 35. Misalkan begitu ya. Berarti tengah-tengahnya ini 31, 32, 33. Oke. Hitungnya seperti itu. Ya. Nah, secara prosesnya langsung aja batas bawah tambah batas atas bagi 2. Stop kayak gitu. Oke. Oke Pak. Next. Pertanyaannya sekarang. Berapa nilai tengah interval kelima? 5. 75,5 75,5. Dia ya. 5,5 Fani Nuro Pak 5,5. Siapa duluan tadi? 5. Nadia apa Wenti? Nuro Pak, Paninuro. Fani Nuro. Fani. Fani kelas IPA berapa? 1. IPA 1. Oke. Jadi seperti itu caranya ya. Tinggal tambahin bagi 2. Ternyata ciri-cirinya kalau dia hitungannya genap, 0,5 selalu. Terus panjang kelas. Panjang kelas. Nah, sekarang panjang kelas, nah. Panjang kelas. Oke. Kita berhitung antara 31 sampai 40 ya tadi. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti panjang kelasnya berapa? 9. 10. 10. Nah, hati-hati kalau misalkan mau menggunakan rumus, boleh batas atas dikurangi batas bawah
ditambah 1. Ya, kalau menggunakan rumus ini. Oke, coba 40 tak kurang 31 berapa? Berapa, Nak? 9 kan? 9 ditambah 1 10. Tapi bisa juga menggunakan tepi bawah. Tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, selesai. Ya kan? Iya. Jadi tepi atasnya 40,5 dikurangi 30,5. 10. Tuh. Caranya Pak nggak jelas. Nggak jelas. Ya, Pak. ya. Bentar, masih jaringan. Ya. Jadi tepi atas dikurangi tepi bawah, itu juga panjang kelas. Selain berhitung tadi. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Paham ya? Pak. Tadi panjang. Terus ring. Ring ya. Pak, lanjutnya. Nggak jelas, Pak. Ya, halo. Jadi sekarang ringnya sekarang itu jangkauan. Jangkauan itu nilai terbesar, nilai maksimum atau terbesar dikurangi nilai minimum. Nilai terbesarnya kan 90 ya. Iya, Nilai dikurang minimumnya 31. Berapa tuh? 59. Yes, 59. Oke. 59. Banyak kelas, sudah tahu ya banyak kelas. Ada berapa baris ini ya? 1, 2, 3, 6. 6. Panjang kelas tadi sudah ya. 10. Interval kelas udah tahu ya. Interval ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berarti banyak kelas sama interval sama ya? Mana? Banyak kelas sama interval sama ya, Pak? Beda, Nak. Banyak kelas itu berapa baris? Ya kan? Tapi kalau panjang kelas per intervalnya kan ada jangkanya itu. Oh. Oke? Oke. Ngerti ya? Next. Iyalah, sering nanya. Coba prinsip di ini dulu bentar. Sambil kalian catat dulu. Belum bisa. Screen. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya? Oke, next. Nah, yang kedua. Ini ada namanya tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif. Oke. Frekuensi relatif merupakan hasil bagi antara frekuensi setiap kelas interval dan jumlah data. Frekuensi relatif dapat ditulis dalam bentuk desimal atau persen. Frekuensi relatif dirumuskan, ini rumusnya aja ya. Ini frekuensinya berapa per seluruh frekuensi ditambah 100. Boleh pakai kalkulator enggak sih? Pakai kalkulator. Kita coba nih, berapa frekuensinya? Nah, kayak gini ya. Dijumlahin. 3 tambah 5. 40. Jadi kalau misalkan Bapak ada frekuensi kumulatif kayak gini FK, ini 3. 3 tambah 5 8, ya kan? 40. 18 tambah 11 29. 9 tambah 8 30. 37. 40. 40. Ini frekuensi kumulatif. Namanya jadi menjumlahkan dengan Oke, 40. Terus interval pertama yang tadi yang dimaksudkan. Nah, kenapa kok 7,5%? Karena tadi di sini kan frekuensinya 3 ya. Per seluruhnya 40 kali 100 gitu. Jadi 3 per jadi habis ini nolnya bagi 4 100 bagi 4 berapa? 100 bagi 4 25. 25 per 10. 5. 75 per 10 sama dengan
7,5. 7,5. Frekuensi relatif. Paham ya? Jadi kalau ada relatif berarti dia dalam bentuk persen. Nanti nak. Nah, kita dapat 12,5%. Ya udah. Yang tadi yang frekuensi yang kedua berapa? Ya. Yang frekuensi yang kedua 5. 5 per 40. Ya kan ini kan 5. Mana? Pak, nggak jelas, Pak. Bentar. 5 per 40 kali 100%. 40 kali 100%. Jadi 12,5. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Udah tuh. Jadi baru yang C yang terakhir kita sampai distribusi kumulatif dulu ya. Ada distribusi kumulatif kurang dari sama distribusi kumulatif lebih dari. Oke. Untuk yang kurang dari tadi dijumlahkan 3, 8, 18, 29, 37, 40 kan tadi di sini kan 3 tadi yang frekuensi awalnya nak kan ya. Di 5 terus 10 terus tadi berapa ya? 7 ya. Berapa tadi? 11. 11. Terus yang sininya berapa? 8. Ya. Baru yang sini Iya, langsung. 3. Nah, seperti itu ya sebelumnya. Yang sebelumnya. Sehingga dia frekuensi kumulatif kurang darinya 3, 8, 18. Nah, seperti Bapak bilang tadi, ini frekuensi kumulatif kurang dari. Ya. Ada frekuensi kumulatif lebih dari. Oh, ini bukan kurang dari lagi, lebih dari salahnya. Lebih dari. Lebih dari mulainya dari bawah, Nak. Dari 3, yang ini yang dari bawah ya kan tadi 3. Bapak tulis lagi ya, 3, di 8, 11, 10, 5, 3. Nah, kalau lebih dari mulai dari bawah. Nah, jadi 3 kan? Terus 3 tambah 8, 11 ya kan? 11 tambah 11, 22. 22 tambah 10, 32. 32 tambah 5, 37. 37 tambah 3, 40. Paham sampai sini? Jadi dia ngitungnya dari bawah. Ya. Atau kalau mau ngitung dari atas, nanti pengurangan bukan penjumlahan lagi. Kayak 40 kurangi 3, 37 kurangi 5 dan seterusnya. Kalau Bapak gampangnya kalian nanti ngitungnya dari bawah gitu aja, ya. Kalau frekuensi kumulatif kurang dari atas ngitungnya, kalau lebih dari bawah. Apa ini ngerti? Semua dua-duanya. Apa? Tulisannya dua-duanya kurang dari. Iya, ganti lebih dari. Ini Bapak sudah coret. Ya. Bapak sudah coret. Oke. Jadi itu lebih dari. Bapak koreksi ya. Oke. Mungkin itu saja ya. Jadi harus tahu dulu yang pertama ini. Oke, copy pastekan di ini ya, di grup. Yang membaca data ini, green screen. Untuk membaca data. Oke. Tugasnya apa tadi ya, Pak? Yang nyari data itu ya? Nah, jadi tugasnya pertama kalian mencari data. Nanti dituliskan nanti di rinciannya di situ mencari data. Yang kedua mengerjakan soal. Mengerjakan soal yang ada di situ. Oke? Oh, oke. Nah, yang ketiga seperti biasa catatan. Catatan tuh nggak lepas ya. Jadi kalian nyatat, nanti ditaruh di OneNote ya. Itu aja ya. Jadi Pengumpulan. ya untuk yang catatan kan di OneNote. Kalau OneNote itu fleksibel dia nih. Tapi kalau di tugas yang di penugasan itu ada waktunya. Ya maksimal sebelum pertemuan yang akan datang ya. Oh. Oke. Ya, jadi biar kalian cari waktu yang enak lah ya. Iya. Iya, Pak. Oke, mungkin itu saja, Nak. Bapak kasih dulu ke sini. Misalnya. Rekamannya ada ini.
beberapa rekamannya Bapak print screen. Oh, kalian lihat rekamannya juga bisa ya. Yang paling penting yang ini nih, yang apa istilah-istilah itu kalian jangan sampai salah mengistilahkan. Rekamannya nggak bisa buka dari handphone, Pak. Bisa. Nanti Bapak upload ke YouTube dan ini. Oke, mungkin itu iya. aja nak ya. Sisa waktunya ini Oke, kalian Pak. bekerja untuk penugasan ya, sama mencatat sama Iya, ini. Pak. Oke. Oke, Bapak akhiri Oke. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, sambil ini Bapak mengcopy yang catatan tadi di kolom ini, di kolom komentar ya. Iya, Pak. Oke, kalian buka catatan sendiri. Aduh.